Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Kembali lagi kita belajar matematika bersama Bu Nanda. Kali ini kita akan melanjutkan belajar pecahan bagian yang ke-8. Kali ini Bu Nanda akan menjelaskan mengenai pembagian pecahan ya. Kita kemarin sudah belajar perkalian pecahan, maka kali ini kita beralih untuk belajar pembagian pecahan. Disimak dengan baik apa yang Bu Nanda sampaikan dan jangan lupa dicatat hal-hal penting yang ada di video ini. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Sebelumnya masih ingat ya, kita belajar tentang perkalian pecahan. Sudah bisa semuanya? Baik, hari ini kita akan belajar pembagian pecahan. Bu Nanda akan memberikan beberapa contoh soal agar kalian lebih paham dalam memahami materi pembagian pecahan ya. Contoh yang pertama, ada soal 5/6 dibagi 1/2. Nah, di sini jika perkalian langsung saja dikalikan ya kan, tanpa merubah penyebutnya. Jadi tidak perlu mencari KPK-nya. Sama juga seperti pembagian juga tidak perlu mencari KPK-nya. Ingat-ingat ya, jika penjumlahan dan pengurangan, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu untuk menyamakan penyebut. Untuk perkalian dan pembagian, kita tidak perlu mencari KPK-nya untuk menyamakan penyebut. Langsung saja dikalikan ya. Jika perkalian langsung dikalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, jika pembagian bagaimana? Di soal 5/6 dibagi 1/2, di sini untuk syarat menghitung pembagian pecahan, kalian harus mengubah pembagian menjadi perkalian. Jadi kalau masih pembagian tidak bisa dihitung ya. Jadi harus dirubah menjadi perkalian. Yang dirubah apanya? Nah, perhatikan ya. Jadi 5/6 dibagi 1/2, yang dirubah adalah tanda bagi dirubah menjadi kali ya. Tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Kalian amati di video yang Bu Nanda tampilkan. Kemudian kalian rubah 1/2 itu dirubah. Nah, dirubah apanya? Jadi dibalik angkanya. Angka blank ditaruh di tempat penyebut dan angka untuk penyebut ditaruh di tempat pembilang ya. Jadi 1/2 jika dibalik menjadi 2/1 ya. Untuk 5/6 tetap ya. Jadi yang dibalik itu adalah angka setelah tanda pembagian ya. Diingat-ingat, yang dibalik hanya angka atau pecahan setelah pembagian. Sebelum pembagian tetap tidak perlu dirubah ya. Jadi 5/6 dikali 2/1. Nah, jika sudah berubah menjadi perkalian, kalian tinggal menghitungnya. 5 dikali 2, 10, 6 kali 1, 6. Sama seperti menghitung perkalian pecahan ya. Diingat-ingat ya. Kemudian contoh yang kedua, 3/4 dibagi 2/5. Nah, diingat-ingat apa yang perlu dirubah? Tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Kemudian 2/5 harus dibalik karena dia angka atau pecahan setelah pembagian ya, setelah tanda pembagian. Jadi 2/5 dibalik menjadi 5/2 ya. Jadi tinggal saja dihitung karena sudah perkalian ya. 3/4 dikali 5/2. Hasilnya berapa? 15/8. Kemudian kalian coba untuk menyederhanakan pecahan dari 15/8. Hasilnya berapa? 1/7/8. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini kalian bisa melihat di materi perkalian pecahan yang Bu Nanda
kapan hari. Sudah share ya, untuk mengingat kembali ya. Jika sudah bisa, kalian langsung saja menyederhanakan. Pembagian pecahan ya. Jadi pembagian pecahan ini juga mudah ya seperti perkalian. Namun syaratnya untuk pembagian pecahan, perhatikan Bu Nanda akan memberikan contoh soal ya. Yang pertama, 5/6 dibagi 1/2. Nah, caranya ya. Langkah yang pertama, kita rubah terlebih dahulu tanda pembagian menjadi perkalian ya. Tanda bagi dirubah menjadi kali. Setelah itu, pecahan 1/2 kita balik ya. Jadi pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang ya. Jadi kalau 1/2 kita balik berarti menjadi 2/1 ya. Jadi angkanya yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah ya. Jadi 5/6 kali 2/1. Langsung saja seperti perkalian ya. Langsung kita kalikan. Tidak perlu disamakan penyebutnya. Jadi 5 kali 2, 10, 6 kali 1, 6. Hasilnya adalah 10/6 ya. Selanjutnya contoh yang kedua, 3/4 dibagi 2/5. Sama dengan, langkahnya sama ya seperti tadi. 3/4-nya tetap ya. Jadi yang dirubah itu hanya pecahan setelah tanda bagi ya. Jadi untuk pecahan sebelum tanda bagi tetap tidak perlu dirubah. Namun pecahan setelah tanda bagi yang dirubah, dibalik ya. Pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya. 3/4 dibagi 2/5, maka 3/4 tetap, tanda bagi dirubah menjadi kali, lalu 2/5 kita balik ya, menjadi 5/2. Lalu tinggal dikalikan, yaitu 3 kali 5, 15, 4 kali 2, 8 ya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya contoh yang ketiga, 1/4/5 dibagi 6/5. Maka seperti kita mengerjakan pada penjumlahan dan pengurangan dan perkalian, jika ada pecahan campuran, pecahan persen ya atau desimal, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Jadi 1 kali 5 tambah 4 yaitu 9/5. Lalu tanda bagi kita rubah menjadi kali. 6/5 kita balik menjadi 5/6. Lalu kita kalikan 9 kali 5, 45, 5 kali 6, 30. Hasilnya 45/30. Nomor 4, contohnya 8/2 dibagi 0,9 ya. Jadi kita langkahnya rubah dulu ya. 0,9 ini menjadi pecahan biasa, yaitu 8/2 dibagi berapa? 9/10. Lalu baru kita rubah tanda bagi menjadi kali dan kita balik ya. 8/2 dikali 10/9. 8 kali 10, 80. 2 kali 9, 18. Jadi hasilnya adalah 80/8. Dan contoh yang terakhir adalah 0,45 dibagi dengan 2/10 ya. Jadi ini yang dirubah yang mana? Yaitu 0,45 ya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 45/100. Lalu kita tulis lagi dibagi 2/10. Baru kita rubah 45/100, rubah tanda pembagian menjadi perkalian. Dan kita balik 2/10 menjadi 10/2. Kemudian kita kalikan 45 kali 10 yaitu 450. Dan 100 kali 2 adalah 200 ya. Hasilnya adalah 450/200 ya. Seperti itu adalah
penjelasan dari Bu Nanda untuk materi pembagian. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami apa yang Bu Nanda sampaikan untuk materi kali ini. Hari ini tidak ada tugas ya, Bu Nanda akan memberikan tugasnya di lain hari ya. Catat hal-hal penting yang tadi Bu Nanda sudah sampaikan, jangan lupa ya. Baik, Bu Nanda akhiri untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.